Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di malam hari ini, di mana kita bersama-sama insyaallah akan mempelajari kitab Mukhtasar Ahadits Shiyam Ahkam wa Adab, yaitu ringkasan hadis-hadis seputar puasa yang berisi hukum-hukum dan adab-adab. Dan ini adalah pertemuan ketiga, sehingga kita akan membahas al-haditsus tsalis ataupun hadis yang ketiga. Langsung saja kita masuk ke kitab, kita baca. Qala al-musannifu hafizahullah, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan, al-haditsus tsalisu, hadis yang ketiga. Beliau memberi judul fi syai'in min fadailis shiyami. Fi syai'in min fadailis shiyami. Sedikit dari keutamaan-keutamaan puasa, ya, atau dengan kata lain beberapa keutamaan puasa. Sudah disampaikan pada pertemuan kedua atau pertemuan sebelumnya bahwa hadis yang ketiga ini, ya, sama dengan hadis sebelumnya yang nomor 2. Hanya saja ini versi lengkapnya, ya, hanya saja ini versi lengkapnya. Dan di hadis ini, di satu hadis ini ada beberapa keutamaan puasa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, kullu amali ibni adama yudha'afu, setiap amalan anak Adam yudha'afu, akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang sama hingga sebanyak 700 kali lipat. Ya, dari 10 hingga 700 kali lipat. Tapi sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa ada amalan-amalan yang ada pahala tanpa batas padanya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan bahwa ketika Rasul menjelaskan Allah berfirman, berarti ya ini adalah hadis qudsi, ya. Dan hadis qudsi berbeda dengan Al-Qur'an. Allah berfirman, illa shauma fa innahu li, kecuali puasa, ya. Jadi ketika amalan anak Adam itu dilipat gandakan, ada yang 10, ya, ada yang 100, ada yang sampai 700. Kata Allah, kecuali puasa. Ya, ini menunjukkan keistimewaan puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri akan membalasnya, mengganjarnya. Nah, ini Allah akuisisi, ya, bahwa puasa itu menjadi milik Allah, ya. Puasa itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, ya. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena diriku. Nah, kalau di hadis ini tidak ada minumannya, dan minuman itu termasuk dari makanan, ya. Di hadis yang lainnya yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, di dalam sebuah riwayat ada kata-kata yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia, yaitu orang yang berpuasa, meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena diriku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan, ya, ini keutamaan bagi orang yang berpuasa. Kemudian walis-shaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Nah, ini Allah berikan khusus bagi orang yang berpuasa, ada 2 kebahagiaan baginya. Farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka. Ini tafsiran yang pertama. Atau ketika beridul fitri.
tafsiran yang kedua, ya. Farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan di dunia ketika dia berbuka, ya, atau ketika dia beridul fitri, ya. Hari kembali makan, ya, hari raya Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan kedua di akhirat yaitu ketika dia berjumpa, ya, inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala khalufu famis shaimi, dan sungguh ada lam di situ ketika dia fathah masuk ke isim, maka dia adalah lam at-taukid, lamut ta'kid atau lamut taukid, ya. Lam yang menunjukkan penegasan, ya, untuk memperkuat kalimat. Wala khalufu, dan sungguh bau mulut, ya, kalau di sini tertera wala khulufu, ya, famis shaimi, mulut orang yang berpuasa, at-tyabu indallah, ya, lebih harum di sisi Allah, ya, min rihil miski, dari wanginya minyak kasturi, ya, dari wanginya minyak kasturi. Dan para jamaah rahimanallahu wa iyyakum, dan ini, ya, di suatu lafaz disampaikan at-tyabu indallahi yaumal qiyamah, bahwa ini terjadi nanti pada hari kiamat, ya, terjadi pada hari kiamat. Muttafaqun alaihi, hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, disepakati oleh mereka berdua. Dan sekali lagi hadis ini menunjukkan atau berisi beberapa keutamaan puasa. Insyaallah hadis ini sering kita baca, ya, sering kita dapatkan, ya, dan banyak dari kita insyaallah pun sudah mengetahuinya, ya. Namun tentu tidak mengapa ketika seseorang mengulang dan mengulang lagi, ya, seandainya dia tidak memahami yang disampaikan, maka kehadiran dia di majelis via Zoom ini adalah pahala insyaallah, ya, pahala insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tanda kebaikan yang Allah inginkan baginya, ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan kepadanya urusan agama. Dan majelis yang tidak ada keburukannya atau majelis yang diberkahi adalah majelis ilmu, ya, majelis ilmu, dan ini termasuk dari majelis ilmu, ya, meskipun tidak secara langsung. Dan kemudian Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan al haditsu dalilun ala fadlis siyami, hadis di atas, ya, hadis ini menunjukkan atau dalil atas keutamaan puasa, ya. Ini menunjukkan keutamaan puasa. Wa 'azimi manzilatihi indallahi ta'ala, dan besarnya kedudukan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan kedudukan puasa yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian waqad jaa'a fi hadzal hadithi arba'un min fadailihil katsirah, dan di hadis ini, ya, telah datang di hadis ini 4 keutamaan dari keutamaan puasa yang begitu banyak. Keutamaan puasa itu sangat banyak, ya, banyak, ya, lebih dari 10, ya. Dan yang ada di hadis ini, ya, ada 4, ya. Dan sudah disampaikan di judul tadi, beliau mengatakan fi syai'in min fadailis siyam, ya, sedikit dari keutamaan puasa atau beberapa keutamaan puasa. Lalu apakah 4 keutamaan tersebut? Al-ula, itu maksudnya di sini al-fadilatul ula, ya, keutamaan yang pertama. Anna shaimina yuwaffawna ujurahum bighairi hisab, bahwa orang-orang yang berpuasa yuwaffawna, disempurnakan, ujurahum, pahala-pahala mereka, bighairi hisabin, tanpa batas, tanpa hisab, tanpa perhitungan, ya. Fa innal a'mala kullaha tudha'afu, ya, karena sesungguhnya amalan-amalan itu seluruhnya, ya, dilipat gandakan. Amalan-amalan semuanya itu dilipat gandakan. Bi asyri amsalha, ya, dengan 10 kebaikan yang sama. Itu satu amalan dilipat gandakan menjadi 10, ya, dengan kebaikan yang sama, ila 700 dhifin, hingga menjadi 700 kali lipat, ya, hingga menjadi 700 kali lipat.
Dan kita tahu betul ya amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti puasa ya, seperti salat dulu kita mulai dengan salat yang awalnya diwajibkan 50 kali hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala kurangi, diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga 5 kali dalam sehari. Yang kemudian meskipun 5 kali dikerjakan di sisi Allah itu tetap bernilai 50 kali. 5 kali 10 sama dengan 50. Demikian pula puasa ya, seperti seorang yang berpuasa, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr, rawahu Muslim. Ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia full dia bulan Ramadan, kemudian dia melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa sebulan penuh ya. Perhitungannya 1 bulan dikali 10 berarti sama dengan 10 bulan. 6 hari dikali 30 berarti 60 itu sama dengan 2 bulan ya. 10 bulan tadi tambah 2 bulan berarti menjadi 12, dan dalam setahun adalah 12 bulan. Nah, ini berarti dilipat gandakan menjadi 10, dan belum lagi lebih dari itu ya. Dengan dalil mana? Hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berisi hadis qudsi atau firman Allah, illa shaum, kecuali puasa ya. Dan amalan apa saja maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 atau lebih banyak dari itu. Illa siyama, kecuali puasa ya. Fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadzal adadi. Sesungguhnya puasa itu la yanhasiru, tidak terbatas, tad'ifuhu, pelipat gandaannya ya, dia tidak terbatas ketika dilipat gandakan fi hadzal adad ya, pada bilangan itu saja ya. Bilangan mana itu? 10 sampai 700. Tidak terbatas pada bilangan itu saja. Bal yudha'ifuhullahu ad'afan katsiratan. Bahkan Allah melipat gandakannya menjadi pelipat gandakan ya, jadi lipat ganda yang begitu banyak ya. Allah melipat gandakan menjadi melimpah ya. Mengapa? Alasannya selain dalil tadi, selain firman Allah illa shaum, kecuali puasa. Kemudian yang kedua, li'anna shiyama, karena puasa itu minas sabri, termasuk dari bentuk kesabaran ya. Puasa termasuk dari bentuk kesabaran ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui para jamaah rahimanillah wa iyyakum, puasa yang sabar yang terdiri dari 3 macam: sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan pada Allah, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Ketiga bentuk sabar ini ya terkumpul pada puasa. Orang yang berpuasa dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia butuh kesabaran. Kemudian juga ya, dia menjaga dirinya dari syahwat-syahwat yang haram, dari kalimat-kalimat yang haram atau dari hal yang diharamkan ya, berarti sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian ketika ada yang mencela, ada yang membuatnya marah ya, ada sesuatu yang kurang menyedapkan, mengenakkan dirinya, dia bersabar. Berarti itu bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga mencakup 3 kesabaran. Yang kemudian kata beliau, wa qad qala Allah taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sungguh ya, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hanya orang-orang yang bersabar saja yang akan disempurnakan pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Dan orang yang berpuasa ya, puasa itu termasuk dari kesabaran. Orang yang berpuasa berarti melakukan 3 bentuk kesabaran tersebut ya. Dan sekedar faidah ya, dari sini kita tahu sabar itu tanpa batas ya, tidak ada batasnya. Jadi salah ketika seorang mengatakan sudah habis batas kesabaran saya, yaitu apa yang dia mampu atau dia intinya tidak bisa sabar ya, sehingga dia mengucapkan kalimat seperti itu. Adapun hakikat dalam bersabar tidak ada batasnya, terus bersabar dan terus bersabar ya. Qala al-Auza'i ya, seorang ulama yang namanya al-Auza'i rahimahullah ya, termasuk dari generasi salaf dahulu ya, ulama terdahulu, beliau mengatakan laisa yuzanu lahum wala yukalu ya, tidak diukur dengan wazan, timbangan, wala yukal, tidak juga diukur dengan takaran bagi mereka. Itu bagi orang yang berpuasa. Innama yughrafu lahum ghurfan. Namun untuk mereka
akan diguyurkan dengan melimpah, ya, diguyurkan dengan melimpah, ya. Mereka tidak pahalanya tidak dengan ditakar dengan timbangan atau dengan takaran, ya, namun dengan guyuran, ya, menunjukkan diguyur dengan melimpah, yang menunjukkan tanpa batas. Nah, ini pahala yang pertama. Oleh karena itu, ya, selamat bagi orang-orang yang semangat dalam berpuasa, rajin berpuasa, ya. Mereka yang terus berpuasa, ya, mereka akan mendapatkan dengan izin Allah keutamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di hadis qudsi ini. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyatu, adapun yang kedua, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah taala adhafa as-shauma ila nafsihi. Allah menyandarkan puasa kepada dirinya, min baini sairil a'mal, dari amalan-amalan yang ada, ya. Maksudnya bagaimana? Ya, Allah Subhanahu wa taala di firman-Nya menyandarkan puasa ini, ya, ibadah puasa ini pada dirinya, ya. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sandarkan kepada dirinya. Ya, ini menunjukkan keutamaan, ya. Jarang-jarang ada hal-hal, ya, sesuatu yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari bulan-bulan yang ada contohnya, ya. Dari bulan-bulan yang ada, Allah hanya menyandarkan bulan Muharram saja kepada dirinya, ya. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya afdhalus shiyam, puasa yang paling mulia ba'da Ramadan, setelah Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, adalah berpuasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, ini bulan Muharram ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun semua bulan tentu milik Allah, tapi secara lafaz, ya, hanya bulan Al-Muharram saja. Nah, untuk ibadah-ibadah, ya, diantaranya adalah puasa. Ya, ini menunjukkan kekhususan ibadah ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa hadza wallahu a'lam, dan ini, dan Allah yang lebih tahu, kata beliau, likaunihi yastau'ibun nahara kullahu, itu karena puasa itu mencakup siang secara keseluruhan, ya. Jadi seorang berpuasa siang tidak boleh sama sekali melakukan hal-hal dari pembatal puasa, ya. Fayajidu shaimu faqda syahwatihi, maka seorang yang berpuasa dia, ya, kehilangan syahwatnya. Maksudnya, ya, dia tidak boleh menempatkan syahwatnya. Maksud syahwatnya ini tentu syahwat yang halal, ya, bukan yang haram. Wa tatuqu nafsuhu ilaiha, ya, sementara jiwanya itu, ya, ingin melakukannya, ya, tatuqu nafsuhu ilaiha, ya, sementara jiwanya, dirinya ingin melakukan syahwat tersebut, ya. Dan itu ternyata tidak diperbolehkan, ya. La siyama fi nahari shaif, apalagi kalau di siang dari musim panas, litulihi wa syiddati harrihi, karena panjangnya, ya, dan karena panasnya, udara yang begitu panas, yang lebih panas dibanding dengan dibanding dengan musim-musim yang lainnya. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, umumnya kita di sini, ya, lebih dari 12 jam kita berpuasa, ya. Lebih dari 12 jam kita berpuasa. Bahkan beberapa daerah, ya, ketika di musim panas, ya, mereka bisa jadi sampai lebih dari 15 jam, ya. Wa li anna shiyama sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Ya, di satu sisi juga karena puasa itu adalah rahasia antara hamba dan Rabb-nya, ya. Puasa adalah rahasia antara hamba dan Rabb-nya. Dari sisi apa? Ya. La yattali'u 'alaihi illallah ta'ala, ya. Tidak ada seorang yang melihatnya, ya, tidak ada yang bisa melihatnya, mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Fahuwa amalun batinun, maka puasa adalah amalan batin. La yarahul khalqu, tidak bisa dilihat oleh makhluk yang lainnya. Wala yadkhuluhu riya'un, dan tidak bisa kemasukan oleh riya. Tidak bisa seseorang secara asalnya tidak bisa dia riya, ya, dengan puasa. Kalau dia mengunci mulutnya, mengunci lisannya, maka orang-orang tidak akan tahu, ya, tidak akan tahu, ya. Oleh karenanya
para jamaah rahimanillah wa iyyakum, ada di antara generasi salafus salih dahulu, ya. Ada di antara generasi salafus salih dahulu, dia itu hatta keluarganya tidak tahu kalau dia berpuasa, ya. Teman-temannya pun tidak tahu juga kalau dia berpuasa. Ya, yang saya ingat, dia berbekal dari rumah makanan disiapkan oleh keluarganya padahal dia berpuasa, ya. Kemudian dia bawa keluar, ya, untuk sarapan, untuk makan, ya. Keluarganya mengira bahwasanya mereka makan, ya. Tapi setelah sampai tempat kerja atau ketika di luar, ya, dia bagikan hal tersebut kepada orang-orang, ya. Makanannya dia bagikan kepada orang-orang. Ya, kemudian, ya, orang-orang pun mengira bahwasanya ketika dia membawa makanan, ya, tentu dia ini orang tidak berpuasa, ya. Kemudian ketika pulang, dia membawa oleh-oleh juga dari luar, ya, untuk keluarganya, ya, sehingga orang yang di rumah keluarganya mengira dia berpuasa, demikian pula orang yang di tempat kerjanya, ya, ketika dia di luar maka mengira juga orang tersebut berpuasa, ya. Meskipun memang kalau seandainya di tengah keluarga, ya, kepala keluarga menampakkan ibadahnya, ya, dengan tujuan supaya diikuti oleh keluarganya, istri dan anaknya, maka ini adalah kebaikan, ya. Ini adalah kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada keluarga, dan itu adalah pahala, ya. Rasulullah SAW dahulu pernah sholat, ya, beliau kemudian naik di atas mimbar, ya, ini tujuannya supaya orang-orang belajar, supaya orang-orang tahu, ya. Tapi kalau setelah mereka mengetahui semua, maka beliau tidak sholat lagi di atas mimbar. Jadi seorang mengerjakan amal soleh, ya, dengan tujuan, ya, agar orang mendapatkan ilmu darinya, ya, tahu amal soleh yang benar itu seperti apa, maka ini tidak mengapa, ya. Hanya saja di satu sisi dia berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala, dan dia juga adalah orang yang menjadi panutan, ya. Kalau dia bukan orang panutan atau dikhawatirkan masuk riya dalam dirinya, maka hendaknya ditinggalkan, tidak dilakukan hal tersebut. Taib, ini keutamaan yang kedua, ya, yang disampaikan oleh penyusun hafizahullah, bahwa puasa itu, ya, disandarkan pada Allah, dan ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan dari ibadah puasa tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu atau al-fadilatu tsalitsatu, keutamaan yang ketiga, anna shaima idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, bahwa orang yang berpuasa apabila dia berjumpa dengan Rabbnya, berjumpa dengan Allah, maka dia akan bahagia dengan puasanya, ya. Wa dzalika lima yarahu min jazaihi wa thawabihi, dan itu karena dia melihat balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarattu bil jazai alaihi biqabuli shaumihi alladzi waffaqahu Allahu lahu, ya, dan dia melihat balasan-balasan karena diterimanya puasanya yang Allah telah berikan taufik baginya untuk berpuasa, untuk melakukannya. Subhanallah, ya, ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, luasnya karunia Allah. Manusia itu dia berpuasa karena taufik dari Allah. Kemudian akhirnya manusia itu berpuasa. Kemudian dia bisa ikhlas karena taufik dari Allah. Dia bisa menggunakan waktu yang ada ketika berpuasa karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun yang ternyata memberikan balasan juga kepadanya, ya. Apa kurangnya Allah, ya? Apa kurangnya Allah, ya? Sudah begitu, ada saja manusia yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja manusia yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang maha segala-galanya memberikan kita di awal sebagai muqaddimah, di tengah sebagai kebaikan-kebaikan, dan di akhir dengan pahala. Apa kurangnya Allah Subhanahu wa taala dengan semua itu, ya? Kekurangan yang ada pada kita semuanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam segala sifatnya, dalam nama-nama ataupun al-asmaul husna yang dia miliki, demikian pula sifat-sifat yang ada padanya, ya. Tayyib. Wa amma farhatuhu inda fitrihi, adapun kebahagiaannya ketika dia berbuka, fali tamami ibadatihi, karena kesempurnaan ibadah yang dia lakukan, ya. Karena kesempurnaan ibadahnya, wali salamatiha, dan karena keselamatan ibadah tersebut, minal mufsida, dari
hal-hal yang dapat merusaknya. Dari hal-hal yang dapat merusak puasanya. Ini kalau seandainya dia ya benar-benar menjaga puasanya. Wa husuli ma muni'a minhu mimma yuwafiqu tabi'atahu. Demikian pula dia bisa mendapatkan apa yang sebelumnya tidak diperbolehkan, yang dilarang baginya. Mimma yuwafiqu, dari hal-hal yang yuwafiqu tabi'atahu, yang disepakati atau disukai oleh tabiatnya, ya, kebiasaannya, yaitu makan, minum, dan syahwatnya. Ya, makan minum disukai. Siapa dari kita yang tidak makan? Siapa dari kita yang tidak suka makan? Ya, siapa dari kita yang tidak suka minum? Ya, demikian pula untuk masalah syahwat. Ya, itu sudah perkara fitrah yang kita semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fitrah untuk semua itu. Ya, makan, minum, dan syahwat. Yang ketika dia selesai dari semua itu, dia boleh melakukannya lagi. Ya, boleh melakukannya. Wa hadza minal farahil mahmudi, maka ini termasuk dari kebahagiaan yang terpuji. Ya, ini termasuk dari kebahagiaan yang terpuji. Ya. Li'annahu farahun bi ta'atillah, karena ini adalah kebahagiaan ya dengan ketaatan pada Allah. Wa tamamis shaum, dan kesempurnaan puasa, al-mau'udi alaihi ats-tsawabul jazil, yang dijanjikan atasnya pahala yang banyak, al-jazil, yaitu yang banyak, yang melimpah. Nah ini ya, seseorang berbahagia dengan bahagia yang syar'i, ya. Seseorang yang berbahagia dengan kebahagiaan yang syar'i, kebahagiaan yang terpuji. Namun para jamaah rahimanillah wa iyyakum, saya pernah melihat, ya, mungkin ini pun bukan hanya di kampung saya pada saat itu, ya, ketika zaman-zaman SMP ataupun SMA, ya, atau bahkan SD juga, ya, ketika di akhir-akhir dari bulan Ramadan, ya, khususnya ketika besok Lebaran, ya, sebagian orang yang awalnya berpuasa, para syabab, para pemuda, yang kemudian ketika besok Lebaran sudah selesai, seakan-akan seperti setan yang baru dilepas, ya, seakan-akan seperti setan yang baru dilepas. Yang awalnya dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan, ketika besok Lebaran malah pesta miras contohnya, malah pesta dengan pesta-pesta yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Ya, kalau ini kebahagiaan yang tidak diperbolehkan tentu saja, ya. Kebahagiaan yang terpuji harus dibarengi dengan amalan yang terpuji, ya. Sekali lagi, kebahagiaan yang terpuji harus dibarengi dengan amalan yang terpuji. Tidak boleh kebahagiaan yang terpuji, ya, yang merupakan keutamaan, contohnya seperti berbuka ini, yang kemudian dilakukan padanya amalan-amalan yang tidak terpuji, ya, itu menjadi petaka bagi dirinya. Dan ini adalah keutamaan yang ketiga, ya. Yang pertama tadi pahala tanpa batas, yang kedua Allah muliakan ibadah puasa ini dengan disandarkan pada dirinya, yang ketiga kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Adapun yang terakhir, ar-rabi'atu, yaitu al-fadilatur rabi'ah, fadilah atau keutamaan yang keempat, anna raihata famis shaimi, bahwa bau mulut orang yang berpuasa, at-tyabu, lebih harum, lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, dari bau kasturi. Wa hadza at-tibu yakunu yaumal qiyamah, dan bau wangi tersebut nanti akan ada pada hari kiamat, ya. Li'annahul waqtul ladzi yadhharu fihi thawabul a'mal, karena itu adalah waktu yang tampak padanya nanti pahala dari amalan, ya. Li riwayatin, karena dalam sebuah riwayat disampaikan, atyabu indallahi yaumal qiyamah, ya, lebih wangi, lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat, sebagaimana yang sudah saya singgung tadi di awal pembahasan. Jadi bukan sekarang, ya. Dan kita tahu sendiri, ya, ketika seorang berpuasa, ya, ketika di dunia kita tahu bahwasanya bau mulut kita, ya, akan terasa kurang sedap, ya. Namun pada hari kiamat ternyata akan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian penyusun mengatakan, wa hadhihi raihatu, bau mulut ini, wa in kanat makruhatan, meskipun tidak disukai, ya, dibenci, fi masyammin nas fi dunya, ya, oleh penciuman manusia di dunia ini, lakinnaha, akan tetapi bau tersebut, at-tyabu, lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, dari wanginya minyak kasturi.
Mengapa demikian? Likauniha nasyi'atan an ta'atillahi ta'ala, ya. Karena bau tersebut nasyi'atan, tumbuh, an ta'atillah, ya. Tumbuh ataupun ada atau muncul, ya, karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lelah, letih, ya, demikian pula keringat, ya, dan segala sesuatu yang yang dirasakan manusia, capek, lelah, letih atau semacamnya, demikian pula terkadang keringat, bau yang ada di tubuhnya, mungkin kotoran yang dia dapatkan dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebaikan, ya. Itu semuanya adalah kebaikan, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang melimpah. Dan ini bisa kita rasakan, ya, ketika seseorang pergi umrah atau khususnya pergi haji, ya, ada amalan-amalan yang dia membutuhkan beberapa hari mengenakan baju ihram, khususnya untuk laki-laki, atau untuk wanita juga dia tidak boleh mengenakan sabun khususnya yang berparfum, ya. Demikian pula wewangian tidak diperbolehkan, ya, sehingga bau-baunya pun kurang sedap. Tapi itu nanti akan diganjar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, ini 4 keutamaan yang ada di hadis tersebut. Selanjutnya, penyusun menyebutkan beberapa keutamaan yang lainnya. Wa min fadhailis siyami, dan di antara keutamaan puasa, annahu min asbabi maghfiratidz dzunubi wa takfiris sayyiati, bahwasanya puasa, ya, termasuk dari sebab-sebab diampuninya dosa dan dileburkannya kesalahan, ya. Fa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, ya, ini berarti full, ya, dia mengerjakannya full. Imanan, karena yang mendorongnya adalah karena keimanan. Dia mengimani kewajiban puasa, ya, dia mengimani keutamaan puasa. Wahtisaban, dan mengharap pahala, ya, dia mengerjakannya secara ikhlas lillahi ta'ala. Pahalanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Balasannya ghufira lahu, akan diberikan ampunan baginya, ma taqaddama min dzambih, dari dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Muttafaqun alaihi, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini keutamaan yang kita semuanya sudah mengetahui dan kita sering mendengar hadis ini, bahkan insyaallah tidak sedikit dari kita yang menghafalkannya. Nah, ini dihadirkan kembali, ya, ya, bahwa ibadah puasa itu bukan ibadah kaleng-kaleng, ya, tapi ini adalah ibadah yang luar biasa, ya, karena dia apalagi termasuk dari rukun Islam, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Dan untuk keutamaan ini, kata beliau, lakin hadhil fadailu, akan tetapi keutamaan tersebut, ya, yang sudah disampaikan di atas, la takunu, tidak didapatkan illa liman shoma, kecuali bagi orang yang berpuasa mukhlishan lillahi ta'ala, dengan ikhlas lillahi ta'ala, ya, anit ta'ami wasyarabi wan nikah, ya, orang yang berpuasa benar-benar secara ikhlas, ya, dari makanan, minuman, dan nikah. Nikah di sini yang maksudnya adalah jima atau hubungan suami istri. Ini yang pertama, ya. Wa shoma jawarihuhu anil atham, dan anggota-anggota tubuhnya berpuasa anil athami, dari dosa-dosa, ya. Jadi bukan hanya mulutnya tidak makan, tidak minum, dan tidak mendekati syahwat halalnya, akan tetapi anggota tubuhnya pun, ya, mulutnya, pandangannya, telinganya, kakinya, tangannya, ya, ini pun berpuasa dari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat maksiat, ya. Meninggalkan maksiat itu wajib di luar bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Dan di luar bulan Ramadan lebih ditekankan lagi, ya. Mirip seperti bulan-bulan haram, al-ashhurul hurum, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian 1 Rajab. Bulan yang lainnya itu bulan Rajab. Yang satunya lagi itu bulan Rajab. Nah, ini kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan. Kemaksiatan akan dilipat gandakan juga, ya. Kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, kemaksiatan akan dilipat gandakan dosanya. Ya, sehingga
di bulan-bulan selain dari 4 haram, ya, bulan 4 yang haram tersebut, ya, kemaksiatan haram dilakukan. Tapi ada penekanan lebih ketika di bulan-bulan haram tersebut. Nah, ini demikian pula ada penekanan lebih untuk ditinggalkan ketika seseorang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Bukan berarti ketika di luar bulan Ramadan halal atau boleh, menjadi boleh. Tidak demikian, sekali-kali tidak. Fahadha huwa shaumul masyru', maka inilah dia puasa yang disyariatkan. Al-murattab alaihi ats-tsawabul azim, yang akan didapatkan darinya pahala yang agung, pahala yang melimpah. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, amalan palsu, ya, dan perbuatan yang bodoh, maka Allah tidak ada hajat dia meninggalkan makanan dan minumannya. Maksudnya Allah tidak ada hajat kepada puasanya. Allah tidak butuh pada puasanya. Dia tidak benar puasa, tidak makan, tidak minum, tidak mendekati syahwat halalnya. Namun ternyata dia tidak menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu lebih ditekankan hendaknya untuk ditinggalkan. Ya, dan menutup pembahasan ini beliau mengatakan, Allahumma hfadz lana siyamana, ya, beliau berdoa, ya Allah jagalah bagi kami puasa kami, waj'alhu syafi'an lana, jadikan puasa tersebut sebagai sebab sebagai syafaat bagi kami. Dan syafaat puasa yang dimaksud wallahu alam adalah dengan diampuninya dosa-dosa yang telah lalu, ya. Wa a'inna fihi ala ta'atika, dan berilah pertolongan pada kami, ya, untuk melaksanakan ketaatan padamu. Wajannibna, dan jauhkanlah kami turuqa maksiatika, dari jalan-jalan kemaksiatan kepadamu. Waghfir lana, dan ampunilah ampunilah kami. Wali walidina, dan kedua orang tua kami. Wali jami'il muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Kita aminkan doa beliau, Allahumma amin. Ya Allah, berilah pengkabulan dari doa yang beliau sampaikan di sini. Dengan demikian selesai kita apa yang baru saja kita sampaikan, kita sudahi, ya, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dari hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang beberapa keutamaan bulan, beberapa keutamaan puasa yang insya Allah sebagian banyak atau bahkan kita semuanya sudah mengetahui, tapi tidak ada salahnya kita mengulangi dan memurajaah lagi. Semoga apa yang baru saja disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.